Kalian berjerawat seperti foto aku yang ini tuh kalau Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama aku Melati Trisnaning Putri. Di video kali ini aku bakalan ngebahas mengenai Spirulina Tiens. Ini tuh masker untuk wajah berjerawat. So buat kalian sebelum nonton jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, dan thank you. Oke, jadi pada video kali ini aku langsung aja bakalan ngebahas mengenai masker yang cocok buat kalian yang memiliki wajah sensitif atau kulit berjerawat. Karena hal ini juga aku alami sendiri dan aku juga udah buktikan kalau sebenarnya masker Spirulina ini tuh bagus banget buat kalian yang memiliki wajah yang sensitif. Spirulina Capsule Tiens ini tuh masker yang udah viral banget dari tahun 2018. Dan ini itu kenapa aku sarankan untuk wajah berjerawat, karena untuk wajah yang berjerawat, kulit sensitif itu tuh sangat susah banget buat cari masker yang cocok buat kulitnya. Dan di sini ketika aku jerawatan parah, aku cobain ini itu, dan ini tuh ampuh banget buat ngurangin pertumbuhan jerawat yang ada di kulit. Oke, jadi Spirulina Capsule Tiens ini tuh berasal dari ganggang hijau, dimana ganggang hijau ini tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh aja, tetapi dia juga bermanfaat untuk kesehatan kulit dan kecantikan. Jadi menurut NAO Nutrition dari New York, dia mengatakan bahwa ganggang hijau atau spirulina ini, atau yang juga disebut dengan chlorophyta ini itu merupakan tumbuhan yang hidup di tempat lembat, baik itu di air tawar ataupun air laut, yang mana dia sangat bermanfaat untuk mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh kamu dan juga untuk merawat kulit kamu. Jadi apa aja sih manfaat mengkonsumsi spirulina ini? Kalau dikonsumsi atau diminum, spirulina ini dapat membantu untuk menurunkan berat badan. Dia juga dapat mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh kamu, dan dia juga bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh kamu. Tetapi beda manfaatnya dari Spirulina Tiens ini dengan spirulina lainnya, bahwa si Spirulina Tiens ini tidak hanya bisa diminum, tetapi dia juga bisa digunakan sebagai masker untuk sehari-hari. Kalau menurut aku ada beberapa merek yang mengeluarkan produk spirulina juga, tetap contohnya aja tuh kayak Spirulina HPAI, tapi si Spirulina HPAI itu nggak bisa buat dijadiin masker. Mungkin bisa, cuman tidak memberikan efek yang bagus untuk kulit, karena aku udah pernah cobain dan aku udah bisa, dan aku juga udah ngerasain bedanya dari Spirulina Tiens dan si Spirulina HPAI. Ya, apa aja sih manfaat dari spirulina ini apabila digunakan sebagai masker untuk kalian memiliki wajah berjerawat? Jadi beberapa waktu lalu aku pernah sempat memiliki jerawat yang parah banget, dan aku selalu menggunakan si spirulina ini sebagai maskernya, yang mana aku menggunakannya sekali dalam 2 hari, dan ini tuh ngaruh banget dengan perkembangan dan pengeringan dari jerawat aku. Makanya di sini aku nge-review ini karena ternyata dia bagus banget buat kalian yang memiliki wajah berjerawat. Karena biasanya kita yang memiliki wajah berjerawat, kulit sensitif itu tuh sangat susah banget buat cari masker yang benar-benar ampuh buat menghambat pertumbuhan dari si jerawat tersebut. Tidak hanya menghambat pertumbuhan dari si jerawat aja, ketika kita menggunakan masker spirulina ini pada saat jerawat meradang, ini tuh sangat kelihatan banget kalau si jerawatnya itu bisa mengempes, terus mata dari si jerawatnya itu bakalan keluar, karena dia menurut aku sih termasuk masker yang agak kering ya, jadi dia kayak mempercepat proses pemulihan luka yang ada dari si jerawat itu. Dan ini tuh worth it banget sih buat kalian yang punya jerawat, buat cobain ini. Nah, tidak hanya dari si jerawat aja, dia juga bermanfaat buat memperkecil pori-pori, dan dia juga bermanfaat untuk menghilangkan beruntusan. Karena ini udah aku cobain, aku juga pernah punya beruntusan di jidat, tidak hanya jerawat, beruntusan aku juga punya, dan ini ternyata ampuh banget dan worth it banget buat kalian cobain. Makanya mungkin aku udah ngabisin ini tuh mungkin udah lebih dari 1 botol kali ya, tapi aku selalu belinya tuh yang enceran, jadi aku nggak bisa ngitung udah ngabisinnya berapa, karena dia memang sebagus itu buat kalian memiliki wajah berjerawat. Tidak hanya itu, untuk manfaat terpentingnya yang sangat terlihat secara cepat, menurut aku sih spirulina ini tuh memang sangat bermanfaat untuk mencerahkan kulit. Jadi buat kalian yang pengen punya kulit cerah, atau kalian yang memiliki kulit kusam terus pengen kulitnya terlihat cerah, kalian cocok banget buat cobain si spirulina ini, karena ini memang kalau untuk mencerahkan kulit ini memang bekerja dengan cepat banget dibandingkan untuk hilangkan bekas jerawat.
Nggak cuma buat si jerawat dan beruntusan serta bekas jerawat aja, ternyata si spirulina ini tuh juga bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati kamu, dan dia juga bermanfaat untuk mencegah penuaan dini. Tapi dari beberapa manfaat tadi, ternyata ada juga beberapa kekurangan dari spirulina atau ganggang hijau dari Tiens ini untuk ketika digunakan dari luar atau digunakan sebagai masker. Ada beberapa orang yang tidak cocok dengan ganggang hijau, sehingga ketika dia mencoba si spirulina ini malah bikin tambah jerawatan. Dan ini tuh aku alami, tetapi aku ketika itu menggunakan spirulina dari HPAI dan ternyata itu nggak cocok sama aku. Sedangkan untuk spirulina Tiens ini ternyata cocok banget sama aku. Dia nggak pernah bikin bertambahnya beruntusan aku atau bertambahnya jerawat aku, tetapi dia malah menghambat pertumbuhan jerawat serta dia mengurangi pembengkakan dari jerawat aku itu sendiri. Dan tetapi minusnya kalau menurut aku sih spirulina ini itu ternyata kayak bikin kulit kita menjadi lebih ketarik. Jadi kalau kalian yang memiliki kulit kering, sebaiknya setelah kalian menggunakan si spirulina ini tuh wajib banget menggunakan toner atau moisturizer. Jadi ketika menggunakannya nggak bikin kulit kalian tuh tambah kering gitu loh. Karena kalau aku sih punya kulit kombinasi, jadi ketika aku pakai ini alhamdulillah dia tidak memberikan efek yang minus buat aku. Tetapi untuk beberapa orang yang memiliki kulit kering, ini malah kayak bikin kulitnya makin kering. Dan ada beberapa pertanyaan yang menanyakan bahwa apakah si spirulina ini juga bisa menghilangkan bopeng. Jawabannya tidak, karena spirulina ini ganggang hijau, dia tidak memiliki manfaat untuk memperbaiki tekstur kulit, tetapi dia lebih untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di bawah kulit kita, sehingga untuk pori-pori kita itu tidak tersumbat dan tidak akan memunculkan jerawat baru. Dan sehingga ketika sel kulit mati itu diangkat, maka dia akan meningkatkan kecerahan kulit kita. Tadi aku udah bahas mengenai plus dan minus dari si spirulina Tiens ini, yang mana kalau menurut aku dia lebih memberikan hal yang positif dari aku, tetapi aku di sini tidak mengkonsumsinya sama sekali. Aku hanya menggunakannya sebagai masker doang. Dan kalau untuk harganya ini tuh kalau nggak salah sebotolnya itu bisa sampai 300 lebih kalau nggak salah, tetapi aku sering belinya tuh kayak enceran gitu loh. Dan kalau untuk encerannya satu kapsul itu bisa ada yang jual 3.000 hingga 5.000. Jadi ini tuh sih kalau menurut aku dia terbilang masker yang cukup mahal, tetapi dia memang beneran memberikan khasiat yang bagus dan worth it banget buat dicobain. Tadi udah membahas mengenai manfaat, plus minus dan harga. Di sini aku juga pengen bahas kalau ada beberapa orang mengatakan bahwa ketika menggunakan si spirulina ini malah bikin purging atau break out. Dan hal ini sih kalau menurut aku kembali lagi sama kulit kalian, karena tidak semua orang itu cocok-cocokan. Yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, tetapi kalau bukan kalian yang coba, siapa lagi yang bakalan tahu jenis kulit kalian tersebut. Nah, yang paling penting banyak banget yang nanyain sama aku berapa lama sih penggunaan spirulina ini untuk menghilangkan jerawat atau bekas jerawat. Kalau untuk jerawat, kalau menurut aku apabila kalian berjerawat seperti foto aku yang ini tuh kalau menurut aku makainya mungkin hingga jerawatnya hilang itu adalah 1 bulan, karena dalam 1 minggu itu aku bisa pakai spirulina itu 3 sampai 4 kali. Jadi selama 1 bulan mungkin atau 3 minggu dia bakal langsung ngeliatin efeknya atau reaksinya sama jerawat kita. Jadi jerawat kita itu langsung kayak bikin mateng, terus habis itu langsung hilang gitu. Tetapi kalau untuk bekas jerawat, kalau menurut aku mungkin penggunaan 3 bulan baru bisa memberikan efek pada si bekas jerawat tersebut. Selanjutnya aku bakalan bahas mengenai cara penggunaannya. Hal ini tuh sama seperti masker biasanya. Kalau spirulina itu memang kayak bentukan kapsul gitu ya. Jadi makanya tuh dia kayak kapsul biasa. Oh ya, dan minusnya lagi kalau spirulina itu memiliki bau yang cukup menyengat kalau kata orang-orang. Tetapi selama aku mencoba ini, menurut aku sih biasa aja ya. Baunya tuh bau jamu sewajarnya aja, karena dia kan memang obat-obatan herbal gitu. Jadi memang wajar sih kalau memiliki bau yang cukup menyengat. Dan untuk penggunaannya kayak biasa, kalian bisa menggunakan untuk menyeduh si kapsul ini, kalian bisa menggunakan air mawar atau menggunakan aloe vera atau menggunakan air minum biasa. Tetapi jangan menggunakan air kran, karena setiap kulit kita itu pasti, apalagi yang punya jerawat, itu pasti memiliki kulit yang sensitif, dan kita belum tahu juga kalau si air kran itu bersih atau enggaknya. Jadi sebaiknya kalau pengen pakai air biasa itu yang untuk air minum, jadi biar aman dan nggak bikin breakout atau purging. Kalau di aku biasanya aku menggunakan 1 kapsul ini itu aku bagi 2, jadi aku
aku nggak nyeduh semuanya karena harganya yang cukup mahal ya. Untuk satu kapsul bisa sampai 5.000. Jadi setiap aku menggunakan itu, satu kapsul itu aku bagi dua, terus yang setengahnya lagi bisa aku pakai besoknya. Jadi dan biasanya buat kalian yang memiliki komedo juga bisa dihilangkan dengan spirulina ini, yaitu menggunakan menyeduhnya dengan air biasa, lalu kalian alas dengan tisu, dan habis itu kalian maskerin lagi di sekitar hidung kalian untuk mengangkat komedo. Dan ini udah aku coba dan ternyata memang bener si spirulina ini tuh sangat bisa ngangkat komedo-komedo kalian yang putih itu. Oke, jadi tadi aku udah bahas beberapa manfaatnya. Di sini aku bakalan menyimpulkan kembali apa aja sih manfaat si spirulina ini apabila digunakan sebagai masker untuk kalian memiliki wajah berjerawat. Yang mana pertama, dia dapat menghambat pertumbuhan si jerawat. Yang kedua, dia dapat memperkecilkan pori-pori. Yang ketiga, dia dapat mengurangi minyak kulit pada wajah yang berjerawat. Yang keempat, dia dapat mengangkat sel kulit mati. Dan yang kelima, dia juga dapat mengangkat komedo kamu. Jadi mungkin cuma itu yang bisa aku sampaikan mengenai spirulina. Tadi aku udah bahas mengenai pengertiannya, aku udah bahas mengenai kandungannya, dan aku juga udah bahas mengenai cara penggunaan, plus minus, dan harganya. Dan di sini kembali lagi sama kulit kita masing-masing, yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Dan terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.